Om Swastiastu, baik selamat malam. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Seminar Agama. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Pembahasan pertama adalah hakikat kutipan. Hakikat kutipan adalah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan dari penulis, melainkan peminjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa kutipan merupakan bagian dari suatu pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari seorang penulis lain sendiri yang telah terbukti yang ditulis kembali dan dikutip serta ditelaah terkait dengan materi kutipan. Kemudian fungsi mengutip pertama yaitu untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut, kemudian sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, 4. Untuk meningkatkan estetika penulisan, bukti untuk menunjang pendapat. Hal yang perlu diperhatikan saat mengutip ialah penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kemudian penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketentuan kutipan. Kemudian kutipan dapat terkait dengan penemuan suatu teori. Kemudian penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitnya dengan sumber rujukan, serta jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. B atau bagian kedua yaitu jenis kutipan. Jenis kutipan dibagi dua yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah suatu kutipan yang berasal dari menulis ide orang lain dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy paste tanpa merubah kalimat aslinya sendiri. Sedangkan kutipan tidak langsung, penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Kemudian kiat mengutip. Pertama, kutipan langsung pendek merupakan suatu kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketikan. Contoh, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat kecenderungan semakin banyak campur tangan pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Subroto 1990. Kemudian, cara penulis kutipan tidak langsung adalah kalimat yang mengandung ide tersebut ditulis dengan spasi lengkap sebagaimana teks biasa. Contoh, Anderson and Clancy. Dalam pendapat tersebut, Anderson and Clancy menyatakan bahwa dia adalah nilai tukar atau suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, atau cost is an action price or a service made ovation and benefit. Penulisan pustaka. Penulisan pustaka ini sangat penting dalam membuat suatu penelitian ilmiah, baik itu makalah, skripsi, proposal, tesis, dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Berikut adalah aturan penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Secara umum perlu diperhatikan
ialah nama penulis ditulis paling awal, nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Kemudian tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kita pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, keempat, maupun yang terakhir. Kemudian judul buku ialah penulisan judul yang dibuat dengan formal italik atau cetak miring. Yang keempat, nama kota dan penerbit. Bagian terakhir dari penulis daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota, penerbit, dan nama penerbit. Kemudian penggunaan aplikasi Mendeley. Cara pakai Mendeley sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa untuk membuat jurnal atau skripsi. Mendeley merupakan aplikasi yang mampu memasukkan daftar pustaka dan sitasi secara otomatis ke dalam dokumen Word. Sebelum dimasukkan ke Microsoft Word, terlebih dahulu harus memasukkan file jurnal penelitian yang akan dijadikan rujukan ke aplikasi Mendeley. Kemudian, aplikasi Mendeley akan menampilkan berbagai data seperti judul penelitian, tahun pembuatan, dan nama penulis secara otomatis. Seperti yang diketahui, karya ilmiah yang sangat baik selalu menyertakan bukti rujukan yang valid. Penulisannya pun tak boleh sembarangan karena harus sesuai dengan aturan tertentu. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak.